Pemain tim nasional Indonesia yang sekolah bola di dalam negeri sekarang justru berkarir di luar negeri. Tapi pemain yang menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Eropa justru berbondong-bondong berkarir di Liga Indonesia. Nah, ini menariknya. Ini salah siapa? Ya, mari kita bahas. Halo warga sepak bola Indonesia yang gampang diadu domba, tapi sekarang sudah mulai dewasa, jadi ya nggak terlalu marah-marah lah kalau beda pendapat. Ketemu lagi bareng gue Jopa Sopati, ya, kita akan membahas ya fenomena menarik ya. Eh, Pemain sepak bola yang menimba ilmu di akademi atau SSB di Indonesia justru berkarir di luar Indonesia. Tapi pemain sepak bola, terutama untuk tim nasional kita yang menimba ilmu yang akademi Eropa yang katanya sistemnya bagus justru berbondong-bondong berkarir di Indonesia. Apakah ini soal uang? Ya belum tentu juga. Apakah ini soal ketidakmampuan untuk bersaing? Ya bisa juga gitu. Kita ambil contoh. Arhan, Asnawi, kemudian Ramadan Sananta dan Marcelino Ferdinand adalah produk asli dalam negeri menimba ilmu di SSB Indonesia atau Akademi Indonesia, tapi bisa bertahan dan bahkan mau untuk bertahan bermain di luar Indonesia. Walaupun di Asia Tenggara yaitu Thailand paling nggak secara kompetisi jauh lebih baik dari Indonesia. Siapa yang mengakui itu? Ya sejelas Asia, peringkat liganya kan jauh Indonesia dan Thailand. Nah, dengan begitu kita mengakui Thailand jauh lebih baik dari Indonesia. Tapi justru ada beberapa pemain diaspora yang sudah menjalani program naturalisasi sekarang berbondong-bondong untuk masuk ke Liga Indonesia. Diawali dengan eranya Tom Haye, Jordi Amat, Eliano, Rafael Strike, kemudian masuklah Patinama, dan yang baru-baru ini juga hangat adalah Ivar Jenner dan Mauro Zylstra, yaitu bergabung ke Persija Jakarta dan Dewa United. Gosipnya sih begitu ya. Apakah ini soal uang? Ya, ini menarik. Ayo kita bahas. Nah, ini dunia sepertinya sedang kebalik karena yang tadinya mereka bukan siapa-siapa di Eropa, begitu masuk Indonesia menjadi bintang, terus difasilitasi yang luar biasa, gajinya besar, keluarganya bisa diboyong. Bukan pemain itu yang menyesuaikan dengan kita, tapi Indonesia lah yang menyesuaikan dengan para pemain itu secara komunikasi. Paling nggak secara komunikasi harus dengan bahasa Inggris. Ya mereka pelan-pelan belajar bahasa Indonesia, ya nggak terlalu banyak penyesuaian. Lebih banyak usaha yang dilakukan pemain Akademi Indonesia yang berkarir di luar negeri daripada pemain yang sekolah di akademi luar negeri kemudian berkarir di Indonesia. Itu sangat manusiawi, yang tadinya belum siapa-siapa kemudian di sini menjadi bintang, dieluk-elukan, ya siapa sih yang nggak senang gitu. Kemudian difasilitasi dan segala macamnya dan mendapat menit bermain, dan itu bisa menjaga match fitnessnya juga. Ya wajar aja, manusiawi itu. Tapi apakah ini mentalnya memang begini? Indonesia murni bertahan, kemudian pemain diaspora nggak kuat dan memilih Indonesia. Ya istilah gampangnya beginilah. Pemain Indonesia, asli Indonesia yang berkarir ke luar negeri adalah mencari skill, mencari kompetisi lebih baik lagi. Kemudian pemain yang dari Akademi Eropa masuk ke Indonesia itu mencari panggung lah gitu. Itu simpelnya. Ya sah-sah aja, nggak ada yang salah. Tapi apakah sistem di Eropa nggak bagus? Ya jelas bagus. Mereka unggul segala-galanya. Ya mungkin aja pemain yang diaspora Indonesia kemarin itu ya kalah bersaing, kemudian mengambil langkah mundur sedikit untuk bisa melangkah jauh ke depan lebih baik lagi, bisa. Berarti itu secara nggak langsung adalah penurunan karir. Dia menurunkan karirnya sedikit supaya mendapatkan karir yang lebih bagus. Apalagi karir di tim nasional, dia dapat menit bermain dan posisi di tim nasional terjamin, begitu. Kalau ada yang bilang, wah enggak dong, itu bukan penurunan karir, karena di Indonesia performa dia bagus loh. Beda antara performa bagus dan penurunan karir atau peningkatan karir. Sebetulnya performanya bukan bagus, karena di sini menjadi level yang sama, ya performanya jadi terlihat bagus. Ya nggak masalah, karena kalau di level Indonesia itu menjadi bagus, kemudian klubnya juga terbawa bagus, ya nggak masalah. Jadi
harus diterima juga nih. Ada yang bilang, ya faktanya mereka di sini dapat menit bermain dan itu adalah yang diinginkan sama pemain. Iya, betul itu fakta. Tapi juga nggak boleh mengingkari ada fakta lain, yaitu faktanya adalah mereka menurunkan karirnya sebentar, yaitu bermain di Indonesia supaya mendapatkan menit bermain lebih dan bisa menjamin posisinya di tim nasional. Ya kira-kira begitulah. Jadi nggak usah dipungkiri juga karirnya menurun. Sekarang kalau memang masuk ke Indonesia karirnya nggak menurun, berarti logikanya setelah masuk ke klub-klub di Indonesia, kontrak habis di sini ya mereka akan bermain di Real Madrid, mereka akan bermain di Chelsea, Inter Milan, di klub-klub besar dong. Tapi kenyataannya begitu di Indonesia nyaman dan biasanya selamanya tuh di sini. Banyaklah contohnya gitu, dan nggak bisa keluar negeri lagi. Apalagi di usia-usia yang sudah nggak muda lagi. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih gitu? Iya berarti anggapan yang selama ini Akademi ini SSB Indonesia ya nggak jelek-jelek amat lah. Bisa melahirkan mental yang bagus. Terbukti Arhan, Marcelino, Asnawi, dan Sananta bisa bertahan di liga selain Indonesia dengan kemampuan untuk menyesuaikan beradaptasi. Tapi ternyata mental yang dibangun dari Akademi Eropa nggak kuat-kuat amat juga dan mereka bisa kalah bersaing juga di sana dan akhirnya mengalah untuk masuk ke Indonesia. Ya semuanya bukan soal ijazahnya. Begitu di lapangan ijazah udah nggak kepake, yang kepake adalah performa dimanapun pendidikan itu. Ya memang pendidikan Eropa jauh lebih menjanjikan, tapi nggak menjamin semuanya berhasil. Jadi secara gampangnya begini, pemain Indonesia yang menimba ilmu di SSB yang ada di Indonesia, jelas kalau menurut gua sih mentalnya jauh lebih kuat. Karena pemain Indonesia ini bermain sepak bola bukan sekedar untuk bermain, tapi kadang untuk bertahan hidup. Mereka bisa bertahan di luar negeri sampai hari ini ya karena punya mental yang luar biasa. Karena penyesuaiannya juga nggak gampang. Penyesuaian bahasa, penyesuaian makanan, suhu, belum lagi soal penyesuaian menjadi siapa dirinya, yang tadinya di sini menjadi bintang kemudian ke luar negeri nggak menjadi siapa-siapa, nggak memboyong keluarganya, kangen rumah, kangen makanan. Tapi Marcelino, Arhan, Asnawi, dan Ramadan Sananta yang produk lokal bisa bertahan di Thailand sampai hari ini, nggak tergoda untuk masuk ke Indonesia. Apakah gaji di sana lebih tinggi? Belum tentu. Kadang gajinya lebih rendah tapi mereka mengincar kualitas permainan, kualitas kompetisinya jauh lebih baik dari Indonesia supaya mendapatkan skill dan itu berdampak ke tim nasional kita. Pemain diaspora yang masuk ke Indonesia penurunan karir nggak penurunan karir, tapi itu adalah strategi menurunkan egonya sebentar supaya mendapatkan menit bermain untuk mendapatkan jatah di tim nasional. Ya mungkin gitu. Gimana menurut teman-teman?